Bentar ya. Oke. Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Jadi ini saatnya Musa ya untuk Malam, Musa. bisa terdengar semuanya. Oke, share screen ya. Oke. Bentar. Sebentar, saya mesti cari dulu. Oke. Oke. Sudah terlihat PowerPoint-nya? Kelihatan, Musa. Sudah, Musa. Oke, hari ini kita akan bicara tentang Woman Tecia, gitu ya. Ini dikasih tema, ada bahasa Inggris Mandarinnya ya, jadi ya, Our Home. Nah, sebelum kita membahas hal ini, kita pertama-tama berdoa dulu ya, minta sekali lagi contoh David pimpin kita berdoa. Mari teman-teman terkasih, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, kami sungguh memuji Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sungguh senantiasa begitu luar biasa. Secara khusus kami bersyukur sebagai pemuda-pemudi, malam hari ini kami dapat sama-sama terhubung di dalam persekutuan. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan itu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan dan membaca firman-Mu. Tolonglah kami untuk kami juga dapat memahami dan mengerti. Kau juga berkati Musa Sadikin yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus Allah yang hidup, haleluya, amin. Baik teman-teman sekalian, kita bicara tentang our home. Nah, ketika kita bicara tentang home atau rumah, gitu ya, home kan diterjemahkan rumah. Nah, kalau kita bicara tentang home atau rumah ini, pasti kita di dalam bahasa Inggris itu pasti ada dua istilah antara house sama home. Tentu kita tahu bedanya antara house sama home gitu kan. Kalau house ini adalah rumah dalam bentuk apa ya, fisik gitu ya, bangunan seperti itu. Tetapi kalau home itu lebih menunjukkan kepada satu keluarga. Nah, hari ini kita akan bicara tentang our home, bukan berarti rumah secara fisik gitu ya. Rumah secara fisik, di mana kita mungkin mau cari rumah, mau beli rumah, ya rumah penting saudara. Ya rumah penting kan. Jadi apa yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus mau naik ke surga, dia janjikan apa? Rumah kan? Di rumah Bapakku gitu ya. Aku akan menyediakan rumah bagimu gitu kan. Tentu. Jadi rumah itu suatu lambang apa? Ketenangan kalau rumah itu seperti itu. Tapi kita tidak bicara hanya secara house, tapi kita bicara lebih dalam kepada home gitu ya. Jadi Musa selalu berpikir bahwa satu gereja, satu komunitas itu seharusnya tidak hanya menjadi house, tapi harus menuju ke home. Jadi ini P3MI Bethlehem, from house to home. Tentu kita harus ada house-nya, tempatnya gitu ya. Nah, tentu sekarang kalau kita berpikir tempat ini kan macam-macam gitu ya. Sekarang kan ada tempat yang virtual gitu ya, metaverse gitu ya. Tempat tidak memerlukan satu lokasi lagi gitu ya, bisa beli di dunia maya ya. Saya tidak tahu ya. Tren ini akan muncul ke depan, tetapi saya berpikir apakah nanti bisa metaverse juga, cari pacar di metaverse gitu ya. Tentu tidak asik lah gitu ya. Nanti menikahnya setengah apa metaverse juga gitu ya. Nah, teman-teman, from host to home. Nah, firman Tuhan di sini katakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya, ini house, di atas batu.
kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Ini satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagi kita yang mengerti bahasa Inggris, kita tidak masalah untuk membedakan kata rumah ini. Dua-duanya house, home, ini adalah bicara tentang rumah. Sebagai contoh, kalau engkau ditanya, where is your house? Kita pasti akan, mana rumahmu? Mungkin kita akan menjawab, that's the green one. Kita mungkin yang warnanya hijau itu rumah saya, seperti itu. Tapi ketika kita ditanya, when do you go home? Kapan kau pulang ke rumah? Gitu ya. Mungkin kita bisa menjawab tomorrow, gitu ya. Besok mungkin ya. Nah, mungkin kalau ditanya, where are you doing? Apa yang kau lakukan? Kita mungkin bisa berkata, I'm cleaning my house, bukan home kan? Jadi itu menunjukkan satu rumah secara fisik. Where are you going? Kemana kamu pergi? I'm going home. Kita bisa ngomong begitu seperti saya pulang ke rumah, saudara. Nah, jadi dari contoh ini kita bisa melihat bahwa house itu lebih menunjuk kepada pengertian rumah secara fisik. Tapi home itu bisa menunjukkan warnanya, gitu kan? Bisa menunjukkan saya akan membersihkan rumah itu. Sedangkan home itu lebih menunjuk pada pengertian secara emosi atau perasaan, saudara. Jadi, I'm going home. Aku pulang ke rumah. Rumah yang dimaksudkan ini bukan hanya secara fisik, tapi kita pengen sesuatu keteduhan. Setiap kali kita pulang ke rumah, pasti kita akan bisa mengalami keteduhan di dalam kehidupan kita. Dan kita bisa berkata gitu kan, broken home keluarga ini. Gitu ya, bukan broken house gitu ya. Broken home. Atau kita bisa berkata home sweet home seperti itu ya. Nah, jadi ini pengertian home. Nah, jadi teman-teman sekalian, gereja itu seharusnya itu menjadi home dan bukan house. Ada banyak hamba Tuhan, mungkin pelayan, mungkin aktivis, atau mungkin jemaat yang selalu menjadikan gereja itu hanya sebagai house gitu. Ya datang dan pergi gitu ya ke gereja. Mungkin teman-teman juga datang dan pergi ke pemuda, ke P3MI, tapi saudara tidak kenal siapa-siapa di gereja tersebut. Nah, jadi ini kita sedang menjadikan gereja itu tidak lebih dari house. Kita datang seperti nonton bioskop gitu ya. Nah, kalau nonton bioskop kenal enggak saudara? Kiri kanan gitu ya. Kenal enggak saudara? Paling saudara berdua misalnya nonton ke bioskop, saudara enggak tahu kiri kanan saudara itu siapa gitu. Nah, saudara, gereja bukanlah host, tapi gereja itu harus menjadi home. Makanya ada nyanyian sekolah minggu yang selalu dinyanyikan, nyanyian anak sekolah minggu. Mereka berkata, gereja bukanlah gedungnya. Nah, gitu kan? Dan bukan juga menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Nah, itu adalah home kita, saudara dan saya. Dan di dalam home ini tentu harus terikat faktor-faktor tertentu. Nah, pertama, kehidupan komunitas atau home ini itu bicara orang dan bicara komunitas adalah ciri khas orang Kristen. Jadi kita banyak belajar di dalam Alkitab bicara tentang komunitas. Kisah Para Rasul 2 itu juga ada dikatakan komunitas itu adalah ciri khas orang Kristen. Dan orang Kristen itu diciptakan, Allah mendesain kita itu bukan untuk hidup sendiri. Di sini dikatakan Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Nah, saudara, di sini bahwa kita itu diciptakan tidak sendiri, saudara, desain Allah. Ya, kalau saudara masih sendiri, saudara, mungkin saudara masih nanti Tuhan akan kasih pasangan kepada saudara, gitu. Nah, saya selalu ngomong kalau di dalam pernikahan, single itu adalah pilihan, gitu ya. Pilihan, gitu ya. Pilihan. Ada enggak orang yang single? Ada, pilihan. Dia tidak menikah, tapi kalau jomblo itu nasib. Saudara harus berusaha, gitu ya. Harus berusaha seperti itu.
Karena desain Tuhan tidak seperti itu. Tapi oke, kalau you single, itu berarti pilihan. Ada orang yang memilih seperti itu. Bisa punya teman cukup banyak yang akhirnya memang tidak menikah, dan dia mengatakan saya memang tidak menikah, seperti itu. Nah, saudara, bagian dari kehidupan home ini atau komunitas ini atau persekutuan ini adalah bagian dari pilar gereja. Itu ada maturia, diakonia, koinonia. Ini bagian di dalam koinonia, satu komunitas atau persekutuan. Nah, di sini Musa tulis me, God, and others, saudara. Nah, ini adalah satu paket kehidupan kita, saudara. Jadi kita melihat di sini kekristenan itu bicara tentang aku, tentang Tuhan, dan tentang orang lain. Sebagai orang Kristen, kita tidak boleh berkata it is all about me and God, gitu ya. Ini bicara tentang saya dan Tuhan, enggak, saudara. Kita harus berpikir bahwa ada saya, ada Tuhan, dan juga ada orang lain, saudara. Saudara, banyak orang merasa tidak perlu bersekutu, tidak perlu berkomunitas, tidak perlu ada di dalam persekutuan P3MI, karena cukup saya sama Tuhan saja yang tahu. Jadi dia berpikir pergi ke gereja hari Minggu, kemudian saat teduh pribadi, doa pribadi, dan orang lain punya urusan sendiri-sendiri. Nah, saudara, padahal kita mengatakan bahwa persekutuan atau komunitas itu adalah ciri khas kekristenan, saudara. Nah, jadi kita ada di dalam komunitas ini adalah satu desain Tuhan. Jadi jangan saudara berkata, aku sudah cukup hidup baiklah, yang penting aku sama Tuhan saja, tidak perlu orang lain. Aku bisa kok bertumbuh. Aku baca Alkitab setiap hari, aku doa tiap hari, aku saat teduh tiap hari. Apa kurangnya? Nah, tapi Tuhan mendesain kita untuk bersekutu satu sama lain. Nah, saudara, yang kedua. Saudara, kedua dikatakan kehidupan komunitas itu harus dilandaskan kasih. Nah, ini dasar dari sebuah komunitas adalah kasih. Firman Tuhan berkata tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ini Yesus berkata demikian karena Yesus sudah mati bagi kita sehingga kita bisa menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Dikatakan dengan demikian, nah karena kematian Kristus itu semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi bagaimana komunitas Kristen itu bisa terlihat? Itu kalau kita saling mengasihi. Jadi dasar dari komunitas kita itu adalah kasih. Ini penting sekali, saudara. Dan komunitas kita itu bukan bisnis gitu ya. Bisnis itu lain kan, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya gitu ya. Ada orang ke gereja, ke persekutuan, pengen cari keuntungan sebesar-besarnya, apa manfaat yang dia akan dapat di dalam persekutuan itu. Tapi dasar persekutuan Kristen bukan demikian. Dikatakan kasih itu dasar di dalam persekutuan. Nah, saudara, semua orang akan tahu. Saudara, apa maksud semua orang akan tahu? Dalam bahasa asli yang dikatakan ginosko, pengalaman pribadi. Saudara, seorang tahu kamu orang Kristen itu bukan karena kamu bawa Alkitab. Teman-teman bawa Alkitab pergi ke gereja, pergi hari Sabtu, ke P3, kamu orang Kristen, Aldo orang Kristen, Feli orang Kristen, Clara orang Kristen. Bukan, saudara. Tahu ini karena dia punya pengalaman pribadi, saudara. Kan banyak orang ngomong, aduh, buat apalah jadi Kristen? Ini orang ini tukang nipu, gitu, bohongin duit aku, gitu ya, dan lain sebagainya. Orang ini orang jahat gitu ya. Kemarin ada ibu-ibu yang datang ya, contohnya dia tahu ya. Wah, si A itu katanya, itu tuh orang jahat, katanya datang ke gereja. Aduh, saya juga bingung orang yang mana dia. Dia marah-marah. Nah, saudara, kita tahu seseorang itu orang Kristen karena kita punya pengalaman. Aduh, Musa punya pengalaman sama Aldo. Aldo ini baik gitu ya. Ketika kita susah dia tolong. Oh, ini orang Kristen. Nah, itu pengalaman. Jadi kita tahu, ini orang Kristen pasti begini. Ini stigma yang sudah melekat, stigma yang positif ya, sudah melekat pada orang Kristen. Oke, kita lanjut. Bagaimana hidup yang terhubung itu? Karena bicara tentang komunitas, kita berhubungan. Pertama yaitu berada dalam
pola yang terkoneksi ini, pertama kita berada dalam persekutuan dengan Kristus, yang tadi Musa katakan dasarnya kasih. Artinya kita dikumpulkan itu dengan satu identitas yang sama. Nah, identitas yang sama itu, kalau kita misalnya contoh sederhana gitu ya, kita di gereja, kita dikumpulkan dengan identitas yang sama kan, Kristen kan. Kalau di gereja kita bisa melihat bahwa kita duduknya minimal kursinya sama lah gitu ya. Identitas sama kan, kursinya sama gitu ya. Makanya kadang-kadang kalau di satu acara-acara Kristen ya, Musa nggak terlalu suka gitu ya. Kalau bangku di depan tuh dikasih bangku sofa misalnya. Wah, bangku depan tuh sofa ya. Belakang bangku biasa gitu ya. Kayak pejabat itu duduk di depan bangkunya sofa gitu ya. Seperti itu kan. Makanya bangku di gereja kan tidak ada bedanya, yang paling depan sama paling belakang sama bangkunya kan. Itu berarti kita ada dalam persekutuan, kita punya identitas yang sama. Alkitab kita sama, saudara. Jadi kita punya Alkitab yang sama. Kita punya, jadi Alkitabnya sama, saudara. Kita punya Alkitab sama. Ya mungkin bahasanya beda ya. Ini bahasa Mandarin, bahasa Indonesia. Tapi ya semua Alkitabnya sama, ayatnya sama gitu ya. Nggak ada ayatnya beda gitu ya. Wah ini mungkin Alkitabnya Kaleb ini beda sama Alkitabnya Freda. Bunyinya. Enggak kan, sama kan Alkitabnya kan. Jadi kita berada di dalam identitas sama, kita dipanggil Kristus oleh Kristus dan di dalam Kristus. Jadi pertama, berada di dalam persekutuan dengan Kristus, kita mempunyai identitas yang sama. Dan kita dengan kesamaan identitas ini kita meruntuhkan tembok-tembok pemisah. Jadi tentu di dalam satu komunitas kita punya banyak perbedaan. Tapi perbedaan itu tidak menjadikan dasar kita untuk berbeda, tetapi kesamaanlah yang kita bangun. Yang kedua, bersekutu berarti saling berbagi dan saling berbagi. Saling praktek kasih, saudara. Melalui perkataan, pengetahuan, kesaksian, dan lain sebagainya. Jadi kata saling, di dalam Alkitab bicara kata saling ini banyak banget, saudara. Jadi kita bisa saling berbagi satu sama lain. Jadi di dalam satu hubungan itu, di dalam satu persekutuan itu didasarkan dengan kasih, dan kasih itu adalah memberi. Jadi kita bisa saling berbagi, banyak hal yang bisa kita bagi. Saudara, banyak orang berpikir berbagi itu hanya berbagi tentang uang, harta, barang. Tapi berbagi itu banyak sekali, saudara. Berbagi tentang hikmat Tuhan, pengetahuan, dorongan. Saudara pernah enggak telepon teman-temanmu memberikan satu dorongan, memberikan satu encourage kepada mereka, semangat. Nah, saudara, itu kadang-kadang jauh dibutuhkan dari sekedar uang atau dari sekedar harta, saudara, barang, saudara. Saudara, ketika engkau punya masalah, bisakah engkau menelepon temanmu untuk bisa curhat gitu ya, mendengarkan. Saudara, kadang-kadang kita hanya memberi telinga gitu ya. Memberi telinga itu juga satu kasih, saudara. Kita pengen bisa berbagi telinga kita untuk teman-teman yang ngobrol, dia curhat, dia nangis, mungkin itu katarsis dalam teori konseling kan, dia sedang katarsis. Dia sedang mengeluarkan semua unek-uneknya dan kita menampungnya. Seperti itu, saudara. Kita berbagi pengetahuan. Kadang-kadang teman-teman kita perlu berbagi pengetahuan. Kadang-kadang Musa lihat ini anak kena tipu. Cara tipunya sama. Tetapi dia tidak pernah ngobrol. Nah, kalau ngobrol dia tahu udah cara tipunya sama, dia tidak akan ketipu. Nah, teman-teman yang ketipu bisa berbagi pengetahuan gitu ya. Baik yang negatif ataupun yang positif, saudara. Ini penting berbagi pengetahuan. Ada banyak cara-cara yang mudah gitu ya. Kita bisa berbagi pengetahuan. Hari ini kalau di WhatsApp gitu kan, banyak sekali dikirim-kirim ya. Cuman jangan sampai salah, jangan ya sampai berbagi hoax gitu ya. Kita harus berbagi pengetahuan yang baik. Musa kadang-kadang senang juga berbagi pengetahuan. Contoh, kepada pasutri-pasutri. Musa itu senang lihat kreativitas anak-anak gitu ya. Kalau buat misalnya buat ulat gitu ya dari kertas gitu ya, kertas krep apa kemudian kertas tisu ya, kemudian di press gitu ya. Nanti dikasih air, dia bisa bergerak kayak ulatnya itu ya. Digambar ya. Nah, Musa berbagi kepada pasutri-pasutri muda, Musa kasih. Yuk praktekin, saya Musa bilang ya. Dia praktekin kadang-kadang ya.
beberapa praktekin kepada anaknya gitu ya, karena Musa kan pegang pasutri, karena Musa bagikan tips itu, Musa lihat gitu ya. Beberapa Musa senang bagiin, karena saya pikir kan saya senang kalau itu dilakukan kepada anaknya kan. Karena anak Musa udah besar kan, anak mereka masih kecil-kecil ya, sudah 1-2 tahun gitu ya. Dicoba, ada yang coba, beberapa orang coba, senang Musa lihat. Nah itu berbagi sesuatu yang sederhana, saudara. Nah ini ada ayat-ayatnya. Jadi pertama dasar itu kasih, kasih itu juga berbagi. Kemudian kehidupan komunitas di atas kasih yang kedua. Yang ketiga, terakhir dikatakan di sini kehidupan komunitas itu harus diupayakan. Saudara, segala sesuatu itu harus diupayakan. Hidup bersekutu adalah satu yang harus diupayakan. Harus ada kesadaran dari tiap individu untuk memelihara persekutuan itu tanpa terkecuali. Saudara, kita harus memelihara. Saudara, pacaran juga harus diupayakan kan? Betul kan? Tidak ada saudara pacaran tidak diupayakan, saudara. Pernikahan juga itu harus diupayakan. Rumah tangga bahagia harus diupayakan. Musa berkali-kali kalau konseling pernikahan, Musa berkata, tidak ada pernikahan yang bahagia itu kalau tidak diupayakan. Nanti bahagia sendiri, lama-lama bahagia sendiri. Itu zaman Siti Nurbaya. Beda gitu ya. Nikah itu harus diupayakan. Jadi pernikahan itu kalau kalian mau pacaran, mau menikah, pernikahan bisa katakan bukan karena kalian ingin bahagia menikah, tapi kalian menikah itu adalah kalian yang siap berkorban. Karena kalau kalian mau bahagia nikah, cobalah udah nikah ternyata banyak susahnya daripada senangnya. Jadi adalah dua pribadi yang harus siap berkorban. Nah ini kan diupayakan ya. Pernikahan itu adalah dua pribadi yang siap untuk berkorban. Dan di dalam hidup persekutuan, di dalam komunitas, ya kita juga harus siap untuk berkorban. Harus diupayakan, saudara. Hari ini kita ada P3MI di tempat ini, tentu ada orang-orang yang mengupayakan. Tidak mungkinlah persekutuan hari ini ada. Tidak mungkinlah care kita ada kalau tidak ada orang yang mengupayakannya itu. Ada pengurus, ada pemantau, ada hamba Tuhan, ada pengurus sel gitu. Mereka mengupayakan ini, saudara. Musa ada di kelas meeting CM Pasutri. Musa tahu banyak orang-orang yang mengupayakan sehingga terwujud persekutuan-persekutuan ini, kelompok-kelompok kecil ini. Jadi persekutuan itu pasti diupayakan dan kita memang di dalam persekutuan-persekutuan itu biasanya ada lapisan-lapisan orang-orang tertentu. Nah, di dalam care kita tentu makin lama itu makin lapisannya itu makin akrab, makin dekat. Nah, Yesus pun sebenarnya punya lapisan-lapisan orang di dalam kehidupan dan pelayanannya. Di sini kita melihat ada misalnya 70 murid. Yesus punya juga 12 murid. Dan Yesus punya the inner cycle, yaitu murid yang paling dekat dengan Yesus. Yaitu ada 3 orang, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kemanapun dia pergi, dia bawa. Gitu. Nah tentu kita tidak bisa mengupayakan dengan begitu besar, tapi minimal kita bisa mengupayakan hal-hal ini terjadi di care kita, di P3MI kita. Ya kadang-kadang kita akui, kita merasa kadang-kadang mengasihi Tuhan itu pasti lebih mudah daripada mengasihi orang yang di samping kita. Betul kan? Nah saudara, untuk beribadah kepada Tuhan, untuk taat kepada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, itu kadang-kadang kita pikir lebih mudah. Tapi kalau karena berhubungan dengan orang lain, kita pikir, aduh susah banget, ini orang ini keras sekali hatinya, orang ini sangat tertutup, orang ini banyak bohongnya, gitu ya. Orang ini egois, seperti itu ya. Nah, seringkali lebih susah, gitu ya. Padahal kedua hal ini mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu tidak bisa kita pisahkan. Marilah kita belajar. Mulai dari misalnya kelompok kecil kita, care kita. Ya beberapa alasan banyak orang kadang-kala orang tidak mau masuk ke dalam kelompok kecil atau care, dia berkata, waduh saya sibuk. Ikut kelompok kecil ini, ikut care ini buang waktu. Belajar kan tidak harus di care gitu. Kalau dengar khotbah setiap minggu udah cukup. Nah, saya lebih senang lah baca buku sendiri, cari tahu sendiri. Saya tidak tertarik kumpul-kumpul gitu.
Nah, seringkali seperti itu sehingga orang tidak mau gitu ya. Dia tidak mau mengorbankan sesuatu, tidak mau mengupayakan. Nah, melalui kelompok-kelompok kecil harusnya kita bisa membangun hal-hal yang baik gitu, di dalam kelompok-kelompok kecil kita, di dalam komunitas kita. Nah, teman-teman sekalian, marilah kita mengupayakan hal-hal ini sehingga bisa terjadi hal-hal baik di dalam komunitas kita. Sehingga orang masuk ke pemuda P3MI, orang masuk ke care kita bukan menganggap sesuatu organisasi, tapi betul-betul dia anggap ini sebagai home atau rumah. Saudara, tadi dasarnya kasih. Nah, saudara, kalau seandainya rumah kita bocor, kita pindah enggak kalau rumah kita bocor? Lalu, aduh rumah ini bocor atapnya, aduh pindah aja di hotel tinggal ya. Enggak, saudara. Kalau bocor ya dibenahi. Nah, di dalam komunitas, seringkali kan ada hal-hal seperti itu. Makanya Musa tadi katakan dasarnya kasih. Mempraktekkan kasih itu di mana? Di komunitas, saudara. Jadi rumah bocor, ada masalah di komunitas, ada masalah di persekutuan, enggak langsung pindah langsung. Aduh, pindah, cabut, pindah gereja. Gitu ya. Nggak usah datang lain. Enggak, sudah. Disitulah kita mulai mempraktekkan. Praktekkan apa? Satu, pengampunan. Ini rumah. Tentu kan kalau kita ribut sama saudara kita, enggak langsung putus hubungan saudara. Gitu ya. Ya, Tea, Tesa, seringkali juga ribut gitu ya. Tapi enggak langsung putus hubungan seperti itu. Kadang-kadang kami, kadang-kadang juga bisa ribut sama mereka. Tapi tidak putus hubungan. Kita bisa saling mengampuni. Kadang-kadang Tesa Tea bisa tulis surat, minta maaf, dia gitu kan. Nah, itulah keluarga, saudara. Karena dia tulis pakai Mandarin kan, minta maaf yang wo kita seperti itu kan. Wah, tersentuh juga kita ya. Udah ribut-ribut gitu ya. Nah, saudara, itu keluarga, saudara, ada pengampunan. Kita bisa mempraktekkan pengampunan, mempraktekkan yang tersakiti, mempraktekkan penerimaan, saudara. Jadi mari kita mempraktekkan ini sebagai satu keluarga. Tidak hanya persekutuan. Kalau saudara hanya menganggap ini satu rutinitas, baik P3I persekutuannya maupun dalam care, saudara tidak akan bertumbuh. Saudara, kita punya keluarga di sini. Mari kita belajar untuk mempraktekkan ini di dalam kehidupan kita. Oke, sebagai hal yang terakhir, kita akan mempraktekkan secara singkat. Musuh pengen tahu, kalian ini mengenal tidak satu sama lain sebenarnya. Kalau ini kan keluarga kan harus kenal. Ini temanya our home. Berarti namanya home, harusnya satu sama lain itu bisa mengenal. Di sini Musa lihat banyak ya. Nah, kita akan mempraktekkan satu yang namanya kursi pujian. Musa akan jelaskan, Musa akan stop screen. Nah, untuk mempraktekkan kita ada di dalam komunitas. Sebenarnya komunitas itu tidak ada yang jahat. Ya mungkin ada teman-teman kita yang mungkin istilahnya apa? Aduh, aku nih keki sama orang ini, aku nih kesel sama orang ini. Tapi sebenarnya semua motivasi kita baik karena kita ada di dalam komunitas. Oke, Musa akan coba satu permainan ringan gitu ya. Bagaimana kita bisa kenal atau kita bisa ada di dalam komunitas yang menyenangkan. Nah, tadi Musa sebut kursi pujian gitu ya. Kalian tahu kursi pujian ini? Kursi pujian itu saatnya kita memberikan apresiasi yang baik kepada teman kita, gitu ya. Oke, Musa akan mulai kepada siapa? Ada yang mau jadi volunteer? Satu orang? Nanti Musa jelaskan. Kelvin, Musa, Kelvin. Kelvin, apa? Mana Kelvin? Musa, Kevin. Kevin, mana Kevin? Boleh buka kameranya teman-teman semua, boleh tag apa Kevinnya supaya bisa muncul di pin. Di spotlight. Nah, 2 orang spotlight. Satu lagi mana Kevin? Tolong panitia bisa spotlight supaya kelihatan. Lagi ini kayaknya musuh. Oh, siapa? Contoh, pilih lagi contoh. Noski. Spotlight nih. Spotlight diri dewek ki. Ini ada Noski. Oke, bisa sudah? Siapa? Noski ya? Oke ya? Kamu. Oke. Pasangannya beda nih, Musa.
Enggak. Noski. Oke. Nah, teman-teman, ini ada Noski. Nah, udah kenal semua belum sama Noski? Yang baju hitam Noski, bukan yang baju putih, teman-teman. Oh, ini Noski pegang mic ya, mau ngomong ya. Mau nyanyi Musa. Siap-siap Musa, siap-siap. Oke. Sebenarnya Musa pengen partisipasi bukan Noskinya, tapi partisipasi semua yang lain. Jadi Noski yang diam. Justru yang dipilih ini yang diam. Nggak perlu ngomong. Yang volunteernya perlu ngomong. Oke, yang lainnya bisa Musa tidak tahu nih apakah ada di tempat atau tidak. Boleh buka kameranya. Teman-teman, Musa pengen semua yang ada di tempat ini memberikan satu apresiasi atau pujian kepada Noski, singkat saja. Jangan berkalimat-kalimat gitu ya. Ya cukup maksimal 1 kalimat saja. Apa yang engkau ketahui tentang Noski tapi yang baik gitu ya. Jangan yang tidak baik gitu ya. Kita lagi memberi encourage gitu ya. Nah, tadi kan kita bicara tentang berbagi di dalam komunitas ya. Teman-teman tuh harus bisa berbagi. Jadi kepada siapapun kita itu bisa berbagi. Ini namanya kursi pujian. Jadi Noski ini Musa sedang dudukkan di atas kursi pujian gitu ya. Kursi pujian itu kursi yang paling nyaman. Dan Anda akan mendengar bahwa ternyata semua orang itu baik gitu ya. Oke, kita mulai. Musa boleh sebutkan ya, karena Musa sebutkan berdasarkan urutan yang ada di Musa. Oke, Musa akan sebutkan. Oh, ini nulis ya? Enggak Musa. Oke, sebutkan mungkin dari Feli. Noski itu friendly. Oke, Aldo terus ya. Langsung Peduli. buka ya. Peduli. Hah? Peduli. Orangnya peduli. Orangnya peduli. Kaleb. Konoski kece. Hah? Kece. Kece. Oke. Musa. Oke, Christine. Mantannya cantik-cantik. Mantannya cantik-cantik. Ya, ini antara pujian sama heboh nih. Clara. Konoski jago main gitar, Musa. Jago main gitar. Rocky. Rajin. Nah, ini contoh-contohnya. Contoh-contohnya nanti aja terakhir ya. Kelvin. Lebih ganteng dari Aldo. Lebih ganteng dari Aldo. Wah, ini. Johannes. Berlian. Boleh buka langsung ngomong. Bang kece. Hah? Kece. Sama. Oh, kece. Boleh yang lain ya. Ana. Saya tidak tahu Ana kenal belum ya. Konoski kreatif. Kreatif. Fanny. Fanny bisa jawab enggak ini Konoskinya gimana? Oke, katanya ganteng. Iya, dia dari hati ke hati biasa Musa. Afrida. Afrida ya. Oke, lanjut. Afrida, ya. Oke. Bisa langsung. diajak kerjasama. Apa? Bisa diajak kerjasama. Bisa diajak kerjasama. RNR. Humoris. Hah? Enak diajak ngobrol. Enak diajak ngobrol. Kristiana. Easy going. Easy going. Feni. Baik hati. Baik hati. Tara. Nyambung. Nyambung. Nah, nyambung. Alvin Wijaya. Baik. Randy. Jago buka baut, Bu. Jago buka Baut. Oh, baut. Michael, yoga. Energik. Oh, ikat. Satu kata, lumayan. Herman. Cepet nangkep.
Apa? Cepat apa, Man? Cepat nangkep. Excellent. Excellent. Wih, bahasa Inggris. Oh, biasa. Riana? Anak Tuhan. Anak Tuhan, ya kita semua anak Tuhan. Bagus, ini yang paling penting ya. Meriska? Sambil ngabsen nih Musa nih. Meriska, adakah di kau? Oke, contoh Jere. Ada yang lain yang Udah belum? dijawab semua contoh. Musa kayaknya ramah sih orangnya, ramah. Rama kayaknya, jangan kayaknya contoh, Rama Iya orangnya. ramah kok. Rama. Contoh Simon. Sabar Musa. Sabar. Gitu. Kemudian contoh Desli. Sopan. Sopan. Ada lagi yang belum sebelum terakhir contoh David nanti satu berkalimat-kalimat. Noski sendiri Musa, coba Noski sendiri. Contoh David terakhir. Humble Musa, humble. Humble. Oke, teman-teman. Woi, udah berbunga muncul. Wah. Nah, sekarang kita minta tanggapan Noski. Ini contoh ya. Ada lagi yang lain enggak sebelum Noski tanggap? Musa pengen satu lagi yang cewek. Siapa? Contoh, pilihlah yang wanita. Satu, Alfreda, nanti baru Alfreda. Oke, jadi tambah ya Musa pin satu lagi. Oke. Alfreda. Baik. Oke. Jangan gugup Alfreda, jangan gugup. Oke, nanti Musa mulai ya. Noski. Ini sesuai urutan dari laptop Musa ya. Nah, bingung muji orang, dipuji semua banyak. Ayo Noski. Alfreda, gimana tanggapanmu? Sah. Salah. Sarah forum. Noski, gimana Noski kepada Alfreda? Apa yang kamu bisa ungkapkan untuk Alfreda? Oh. Jangan gugup Noski. Baik. Orangnya mudah berteman. Mudah berteman. Feli? Gercep. Aldo? Oh, ganti Cincin. Kaleb? Kalau Cincin ramah lah. Ramah. Oke, Kaleb? Gimana Kaleb tanggapanmu untuk Sing? Mantap lah Musa. Mantap ya. Christine. Murah senyum. Hermanku. Baik. Clara? Mantap. Clara? Gimana Clara? Bisa? Iya Musa, sorry. Kalau Alfreda itu jago nyanyi. Jago nyanyi. Rocky? Buka Rocky. Belum. Ramah, orangnya ramah. Riana? Rajin pelayanan Musa. Rajin pelayanan. Contoh Jere? Gimana tanggapanmu langsung? Urutan. Bagus suaranya. Bagus suaranya. Kelvin? Humble. Yohanes? Rajin. Ana? Gimana Ana? Cantik Musa. Cantik. RNR ini siapa ya? Ya. Nandes. Nandes. Oke, Nandes. Ayo Nandes. Baik. Baik saja. Penny? Pintar. Kristiana? Manis Musa. Manis. Manis. Tara? Ini jago nyanyi contoh. Jago nyanyi. Oke, Alvin?
Alvin? Cantik baik. Cantik baik. Bukan cantik baik, cantik baik. Oke, Randy? Tahu nada. Tahu nada. Tahu nada ya. Oke, Michael? Bertalenta. Bertalenta. Wah. Oke, Meriska. Ada? Oh, ini ada Hosea nih. Hosea. Meriska, Hosea. Ya, suaranya bagus, Musa. Suaranya bagus. Meriska? Friendly. Apa Meriska? Friendly. Friendly. Oke. Oke, sudah semua ya. Contoh Simon? Murah senyum, Cheris. Oh, contoh Desli? Humble. Humble. Ada lagi yang belum selain contoh David? Oke, contoh David terakhir. Tidak pernah menolak. Tidak pernah menolak. Oke. Nah, teman-teman, itulah cara kita memberikan penghargaan kepada teman-teman yang lain untuk mendorong setiap orang itu bisa diberikan encourage dan dorongan. Oke, selanjutnya bagaimana perasaan Noski duduk di kursi pujian ini? Ya, temanmu baik-baik ya? Perasaannya kayaknya biasa baik musuh. Oh, biasa baik. Tapi kuping merah musuh kanan kiri. Kanan kiri. Oke. Jadi ini sebenarnya kamu tahu bahwa ternyata teman-temanmu baik sih, walaupun kelihatannya di luarnya itu agak jahat-jahat, tapi sebenarnya baik semuanya temanmu. Nah, hari ini dia memuji kamu semua. Alfreda, Sing gimana perasaanmu? Sebenarnya juga biasa sih musuh, tapi Oh, sudah biasa dipuji ya? enggak musuh. Maksudnya itu jadi tahu tanggapan orang ke saya itu gimana. Oke, terima kasih teman-teman semuanya ya. Jadi begini teman-teman ya. Kadangkala kita itu sulit menghargai orang lain. Ya, jadi di dalam satu persekutuan pertama dengan permainan ini kalian tahu sebenarnya siapa teman kalian. Kalau kita ngomong kita ini satu keluarga, berarti kita harus tahu apa kekurangannya, apa kelebihannya, bagaimana mengencourage mereka. Jadi Musa pernah mengalami hal ini ketika mungkin 25 tahun yang lalu duduk di kursi pujian. Waktu itu kita menuliskan, semua teman-teman nulis. Jadi kita harus nuliskan kalau ini 30 orang, kita tuliskan pujian kepada 30 orang. Dan buku itu akhirnya dijilid, dikasih ke kita. Wah, itu jadi kenangan. Jadi hidup kita itu tidaklah percuma, bahwa kita itu hidup banyak orang-orang yang menghargai hidup kita, seperti itu. Oke, kiranya Tuhan boleh memberkati kita semua melalui firman Tuhan hari ini, biarlah kita boleh mengenal keluarga yang sesungguhnya. Mari kita sekali tundukkan kepala, kita berdoa, minta contoh Jere doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak atas segala berkat-Mu dan kami, di mana kami telah belajar mengenai komunitas yang baik, mengenai rumah kami di P3MI Bethlehem. Berkati setiap kami Bapak untuk kami bisa bertumbuh di dalam Engkau melalui komunitas ini, dan juga kami bisa selalu setia untuk mengikuti Engkau melalui komunitas P3MI Bethlehem ini. Terima kasih juga Bapak untuk Musa Sadikin yang telah menyampaikan renungan firman Tuhan. Biarkannya kuati hamba-Mu dan segala pelayanannya dan segala pekerjaannya dan juga keluarganya Engkau yang berkati Bapak. Kami serahkan doa kami ini demi Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke, untuk meresponi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Musa Sadikin, saya ingin mengajak teman-teman sebelum memasuki doa syafaat, kita angkat pujian Permata Hatiku dengan segenap hati kita kembali. Segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan.
Wow. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari teman-teman, kita mengangkat pokok doa syafaat kita pada hari ini. Yang pertama, mari kita sama-sama mendoakan untuk pemulihan teman-teman kita yang terpapar COVID-19. Ada Renaldo, Kopatria, Christine, Ceriana, dan juga ada Desari. Dan mungkin ada beberapa nama yang teman-teman tahu, teman-teman boleh doakan juga. Walaupun tidak ada disebutkan, mari sama-sama kita berdoa untuk teman-teman kita. Bapak, terima kasih ya Tuhan, kami boleh kembali mendoakan teman-teman kami ya Tuhan, yang terpapar COVID-19, biarlah Engkau boleh memulihkan mereka, terus memberikan mereka semangat, hikmat yang daripadamu di dalam isolasi mereka ini ya Tuhan, biarlah juga melalui obat-obatan yang mereka minum, biarlah boleh segera memulihkan, Engkau boleh mampukan setiap mereka melakukan segala aktivitas mereka selama mereka isolasi. Dan yang kedua, kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang sedang bekerja di luar kota agar selalu dalam perlindungan Tuhan, dan juga mungkin ada teman-teman kita yang studi di luar kota juga kita boleh doakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami juga berdoakan untuk teman-teman kami yang berada di luar kota ya Tuhan, walaupun mereka jauh daripada kami, bila mereka juga boleh terus menjalin hubungan dengan setiap anggota-anggota kami sesama kami, biar mereka juga boleh terus berikan kesehatan dimanapun mereka berada, dan juga ya Tuhan, biar Engkau boleh turut sertai mereka, apapun mereka setiap langkah mereka, yang boleh memberkati setiap mereka, juga studi mereka, pekerjaan mereka, Engkau boleh memberkati setiap mereka, dan juga biar Tuhan mereka selalu berpegang teguh kepada kami ke dalam Tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita doakan juga untuk pemerintah Kota Palembang yang sedang menangani penyebaran COVID-19 ini. Biarlah Tuhan berikan mereka hikmat agar mereka bisa menangani penyebaran virus COVID-19 pada tahun ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami juga berdoa untuk kota kami ini ya Tuhan, untuk setiap pemerintah yang ada, biarlah Engkau boleh memberikan mereka hikmat, biarlah Engkau boleh memakai mereka menjadi alat ya Tuhan untuk membantu Kota Palembang ini cepat pulih dari COVID-19 juga ya Tuhan, biarlah Engkau boleh terus memberkati setiap kami yang ada di Kota Palembang, Engkau yang boleh memberikan kami hikmat dan setiap kami apa yang akan kami lakukan, biarlah Engkau boleh terus jaga kami, tetap bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Ya Tuhan, kami menyerahkan pokok-pokok doa kami ke dalam Tangan-Mu dengan segala kerendahan hati, biarlah Engkau yang boleh melayakan setiap kami dan boleh datang ke hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selanjutnya warta saya serahkan kepada Saudara Aldo. Oke, sekali lagi shalom teman-teman. Oke, terima kasih untuk Moses Shalom. Sadikin atas firman Tuhannya, di mana kita diingatkan teman-teman, ialah komunitas pemuda kita, ialah rumah kita teman-teman. Mana siapa yang mengupayakan, siapa yang akan membangun rumah ini, siapa yang akan memperbaiki rumah ini, ialah mulai dari kita teman-teman. Karena kita semua yang punya rumah ini teman-teman, bukan pengurus ataupun Saudara David. Oke teman-teman, dan malam hari ini juga kita bersyukur kita bisa memberikan yang terbaik untuk rumah kita, komunitas pemuda kita. Teman-teman bisa lihat persembahan akan dijalankan secara online, teman-teman bisa lihat nomor rekening yang ini, teman-teman bisa memberikan yang terbaik. Selanjutnya juga kita mengucap syukur salah satu teman pemuda kita, Yosia, sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya. Kiranya Tuhan selalu berkati setiap langkah-langkah ke depan dan selalu menjadi berkat untuk sekitar. Dan teman-teman, persekutuan kita di minggu depan juga itu akan diadakan secara online, teman-teman. Karena kondisi seperti ini, kita akan mengadakan secara online. Dan jangan lupa juga untuk ibadah besok diadakan secara onsite maupun online, teman-teman bisa mengikutinya.
Mungkin warta tambahan oleh Contoh David. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Ya puji Tuhan, hari ini kita merasakan sukacita, terlebih kita bisa sama-sama terhubung di Persekutuan Pemuda ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Musa Sadikin firman Tuhannya, biar juga untuk setiap kita bisa menjadi pegangan. Ya teman-teman, ada dua informasi. Yang pertama, memberitahukan dan juga menghimbau serta mengajak teman-teman untuk terlibat dan mengambil bagian dalam Bethlehem Discipleship Class ya. Jadi ini nanti di bulan Maret kita akan memulai batch yang pertama atau perdana kelas Grow gitu ya. Kemarin teman-teman yang sudah ikut kelas Lead, kelas Serve gitu ya, ini juga bisa ngambil bagian di kelas Grow ya. Akan dimulai pada tanggal berapa ini? Oke, tanggal 8 Maret untuk sesi yang pertama. Jadi teman-teman sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pemuda-pemudi, kita juga diharapkan untuk bisa terus bertumbuh ya, bertumbuh secara kerohanian kita. Kita juga bisa naik level terus di kerohanian. Maka daripada itu kita dihimbau juga diajak untuk bisa mengambil bagian di kelas ini ya. Jadi teman-teman yang mau mendaftar nanti bisa langsung hubungi ke Contoh David ya. Kelas Grow ini spesial, nanti ada 2 David ya. Jadi ada 2 David, 2 gadol kalau bahasa Ibraninya. Jadi teman-teman pasti akan diberkati. Mari mengambil bagian. Terus teman-teman juga rindu untuk dibaptis atau di CD atau atestasi. Bagi yang belum atestasi juga bisa ambil bagian ya teman-teman. Nanti juga bisa ambil pendaftarannya, informasinya juga ke Contoh David Jonathan. Itu aja sih pengumuman tambahan untuk malam hari ini. Teman-teman juga tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Tetap jaga kesehatan. Ini pandemi juga sedang naik-naiknya. Jadi tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Besok juga ibadah. Teman-teman juga jangan lupa untuk hadir dan mengikutinya. Oke, itu aja pengumuman kita malam hari ini teman-teman. Kita akan akhiri persekutuan kita. Mari kita sama-sama menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Nanti doa penutup dan berkat disampaikan oleh Musa Sadikin dan kita akhiri dengan pujian Bapa. Terima kasih. Mari sama-sama kita menaikkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan dengan iman kita terima berkat Tuhan. Yen Yehowa Fu Keni, Pao Hu Ni, Yen Yehowa Ta Te Lian Guang Zhao Ni, Si En Keni, Yen Yehowa Xiang Ni Yang Lian, Si Ni Ping An. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman boleh bersaat teduh sebentar. Kita akan foto bersama, teman-teman boleh buka kameranya. Yuk teman-teman yang memungkinkan bisa buka kamera boleh buka. Ya kita ini Oke.
Sudah semua? Satu, dua, tiga. Oke, lagi. Siap-siap. Satu, dua, tiga. Senyum terbaik dari kalian. Oke. Dah. Terima kasih. Oke, terima kasih semua. Xie 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 bosen. bosen. Siap, Bu.